Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nufitria. Saya dari Teknik Informatika A1. NIM saya 410370062027. Di sini saya akan mempresentasikan tentang membaca Al-Fatihah, selesai berdoa dan azan sebelum memasukkan mayat ke dalam liang lahat, lalu membaca surat Al-Mulk ketika meletakkan mayat. Yang pertama itu ada latar belakang. Syariat Islam mengajarkan bahwa setiap manusia pasti akan mengalami kematian yang tidak pernah diketahui kapan waktunya. Sebagai makhluk sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditempatkan pada derajat yang tinggi, maka Islam sangat menghormati orang muslim yang telah meninggal dunia. Oleh sebab itu, menjelang menghadapi kehariban Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang telah meninggal dunia mendapatkan perhatian khusus dari muslim lainnya yang masih hidup. Dalam ketentuan hukum Islam, jika seorang muslim meninggal dunia, maka hukumnya fardu kifayah atas orang-orang muslim yang masih hidup untuk menyelenggarakan 4 perkara, yaitu memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan orang yang telah meninggal tersebut. Namun di kalangan masyarakat, 4 perkara tersebut dalam penyelenggaraan jenazah dilatar belakangi dengan alasan yang bermacam-macam, sehingga lebih memilih penyelenggaraan jenazah diupahkan kepada orang lain yang memang diperbolehkan dalam syariat Islam. Contohnya, dalam memandikan dan mengkafani, banyak masyarakat yang takut melakukan hal itu dikarenakan takut dihantui apabila mereka sendiri yang melakukan hal tersebut. Penyelenggaraan jenazah akan lebih afdal apabila dilakukan oleh keluarga terdekatnya, karena dikhawatirkan terdapat aib di tubuh jenazah. Jika dilakukan oleh orang terdekatnya dan terdapat aib pada tubuh jenazah, maka kemungkinan besarnya tidak akan diceritakan kepada orang lain. Selanjutnya ada sejarah. Sejarah menguburkan jenazah terjadi di masa Nabi Adam alaihi salam, ketika kedua putra beliau, Qabil dan Habil, berkelahi hingga Habil terbunuh. Menguburkan jenazah pertama kali dilakukan oleh Qabil ketika ia hendak menyembunyikan jenazah Habil. Kala itu ia kebingungan hendak diapakan korbannya. Melihat gagak yang menguburkan temannya, Qabil pun menirunya untuk menguburkan saudaranya. Hal ini terjadi ketika putra Nabi Adam, Habil dan Qabil mempersembahkan kurban. Namun kurban dari Qabil tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qabil marah kepada Habil dan ingin membunuhnya. Habil berusaha mengingatkan Qabil atas kekuasaan Allah di dunia agar ia tidak berusaha membunuhnya. Namun sayang, Qabil mengikuti hawa nafsu dan lantas membunuh saudaranya sendiri. Dari situ Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seekor gagak untuk memberi contoh cara menguburkan jenazah, yakni menggali tanah. Ia pun menyesal atas perbuatannya. Nah, kisah si gagak inilah adalah suatu peristiwa pertama kali penguburan jenazah dilakukan di muka bumi ini. Selanjutnya ada tata cara menguburkan jenazah. Itu ada 3 adab. Yang pertama, adab mengiringi jenazah. Ketika mengiringi jenazah ke pemakaman, sebaiknya dilakukan dengan khusyuk dan hikmat, tidak diselingi dengan bercanda. Sebagai hari terakhir bagi keluarga, kerabat, tetangga, serta teman mendampingi jenazah menuju peristirahatan terakhirnya. Selain menjaga ucapan duniawi yang kurang penting, sebaiknya memperbanyak salawat Nabi dan memikirkan tentang kematian. Yang kedua, ada pengiring jenazah. Apabila diiringi dengan berjalan kaki, maka berjalanlah di sekitar keranda. Sementara ketika mengiringi jenazah dengan kendaraan, tentunya mobil jenazah berada paling depan diikuti rombongan yang lain. Ketika ada kendaraan lain yang hendak lewat, sebaiknya mendahulukan iringan jenazah untuk lewat terlebih dahulu. Yang ketiga, ada masuk pemakaman. Para pelayat dan pengiring jenazah tidak dianjurkan untuk duduk sebelum jenazah diturunkan dari para pembawanya. Adab selanjutnya membaca salam seperti yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Assalamualaikum ya ahlat diyar minal mu'minin wa muslimin wa inna insya'allahu bikum lahikun
nasalullahi lana walakumul afiyah. Artinya, semoga keselamatan tercurah kepada kalian, wahai penghuni kubur dari golongan orang-orang beriman dan orang-orang Islam. Kami insya Allah akan menyusul kalian saat meminta keselamatan untuk kami dan kalian. Selanjutnya, tata cara menguburkan jenazah sesuai sunnah dan Islam. Memperdalam galian lubang kubur agar tidak tercium bau jenazah dan tidak dapat dimakan oleh burung atau binatang pemakan bangkai. Cara menaruh jenazah di kubur, ada yang ditaruh di tepi lubang sebelah kiblat, kemudian di atasnya ditaruh papan kayu atau yang semacamnya dengan posisi agak condong agar tidak langsung tertimpa tanah. Namun bisa juga dengan cara lain dengan prinsip yang hampir sama. Misalnya dengan menggali di tengah-tengah dasar lubang kubur, kemudian jenazah ditaruh di dalam lubang. Lalu di atasnya ditaruh semacam bata atau papan dari semen dalam posisi mendatar untuk penahan tanah timbunan. Cara ini dilakukan bila tanahnya gempur. Cara lain adalah dengan menaruh jenazah dalam peti dan menanam peti itu dalam kubur. Selanjutnya, cara memasukkan jenazah ke kubur yang terbaik adalah dengan mendahulukan memasukkan kepala jenazah dari arah kaki kubur. Yang keempat, jenazah diletakkan miring ke kanan menghadap ke arah kiblat dengan menyandarkan tubuh sebelah kiri ke dinding kubur supaya tidak terlentang kembali. Selanjutnya, para ulama menganjurkan supaya ditaruh tanah di bawah pipi jenazah sebelah kanan setelah dibukakan kain kafannya dari pipi itu dan ditempelkan langsung ke tanah. Simpul tali yang mengikat kain kafan supaya dilepas. Waktu memasukkan jenazah ke liang kubur dan meletakkannya dianjurkan membaca doa Bismillahi wala millati Rasulillah, artinya dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah. Selanjutnya, bagi jenazah perempuan dianjurkan membentangkan kain di atas kuburnya pada waktu dimasukkan ke liang kubur. Sedangkan untuk mayat laki-laki tidak dianjurkan. Orang yang turun ke lubang mayit perempuan untuk mengurusnya sebaiknya orang-orang yang semalamnya tidak menyetubuhi istri mereka. Selanjutnya, setelah jenazah sudah diletakkan di liang kubur, dianjurkan untuk mencurahinya dengan tanah 3 kali dengan tangannya dari arah kepala mayit lalu ditimbuni tanah. Lalu hendaklah meninggikan makam kira-kira sejengkal sebagai tanda agar tidak dilanggar kehormatannya. Dibuat gundukan seperti punuk unta, demikianlah bentuk makam Rasulullah SAW. Kemudian ditaburi dengan batu kerikil sebagai tanda sebuah makam dan dipercik air berdasarkan tuntunan sunnah Nabi SAW. Lalu letakkan batu pada makam bagian kepalanya agar mudah dikenali. Lalu berdoa setelah selesai menguburkan jenazah. Terakhir membaca surat Al-Muluk setelah meletakkan mayat ke liang kubur diperbolehkan dengan diniatkan untuk menghentikan azab kubur. Lalu ada bacaan atau doa setelah menguburkan jenazah, yaitu Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi madkhalahu wa gsilhu bil ma'i wat salji wal baradi wa naqahi minal khotoya kama yunaqas saubu abyadu minadanasi wa badilhu daron khairon ingdarihi wahlak khairon min ahlihi wa zawjan khairon min zawjihi wa kifinatal qabri wa adabin nar. Artinya, ya Allah, ampunilah dia, belas kasihanilah dia, hapuskanlah dan ampunilah dosa-dosanya, muliakanlah tempatnya, dan luaskanlah kuburannya, basuhkanlah kesalahan-kesalahannya sampai bersih. Sebagaimana bersihnya kain putih dari kotoran, gantikanlah rumah lebih baik daripada rumahnya yang dulu, keluarganya lebih baik daripada keluarganya yang sulit, dan masukkanlah ia ke dalam surga, dan jauhkanlah ia dari siksa kubur dan siksa api neraka.
Selanjutnya, ada larangan yang perlu diperhatikan terkait dengan mengubur jenazah, di antaranya jangan membuat bangunan di atas kubur, jangan mengapuri dan menulisi di atas kubur, jangan menjadikan tempat sholat di atas kubur, jangan duduk di atas kubur, dan jangan berjalan di sela-sela kubur dengan memakai alas kaki, jangan menyembelih binatang di sisi kubur, jangan melakukan perbuatan-perbuatan di sekitar kubur yang didasari oleh sisa kepercayaan-kepercayaan lama yang tidak ada kebenarannya dalam Islam. Ada beberapa pelanggaran lain yang di kalangan masyarakat pada saat mengubur jenazah, yaitu azan ketika menguburkan mayat. Sesungguhnya tidak diperbolehkan mengazani mayat sebelum memasukkan mayat ke dalam liang kubur. Hal ini dikarenakan hanya sekadar tradisi di kalangan masyarakat yang tidak ada dalam sunnah Nabi atau yang dianjurkan oleh Nabi ketika penguburan jenazah. Selain itu, hal ini termasuk bid'ah, dan sesuatu yang bid'ah bisa dikatakan sesat. Tetapi azan ketika menguburkan mayat itu termasuk ke dalam qiyas dalam mazhab Syafi'i, namun masih berupa dalil-dalil saja. Yang kedua, mengayunkan mayat sebanyak 3-4 kali dengan sangat kencang sebelum dimasukkan ke dalam liang kuburnya. Hal ini terjadi di Sulawesi Selatan. Dikatakan bahwa mengayunkan mayat sebelum memasukkannya ke dalam liang kubur adalah untuk menggugurkan dosa. Yang terakhir, ada hikmah. Adapun hikmah yang dapat diambil dari tata cara pengurusan jenazah antara lain memperoleh pahala yang besar, menunjukkan rasa solidaritas yang tinggi di antara sesama muslim, membantu meringankan beban keluarga jenazah, dan sebagai ungkapan belasungkawa atas musibah yang dideritanya, mengingatkan dan menyadarkan manusia akan mati dan masing-masing supaya mempersiapkan bekal untuk hidup setelah mati. Sebagai bukti bahwa manusia adalah makhluk yang paling mulia, sehingga apabila salah seorang manusia meninggal, dihormati dan diurus dengan sebaik-baiknya menurut aturan Allah SWT dan Rasulnya. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.